Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 5 ditambah Yohanes 16 ayat 33 yang berbunyi demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah terang tidak ditelan oleh kegelapan. Di dalam penghayatan dan pemahaman kita, janji yang menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis pada Yohanes 1 ayat 5 ini benar adanya, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebelum Tuhan Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, Ia mengalami penganiayaan dan akhirnya puncaknya disalibkan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota itu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus sudah memperingatkan para murid-Nya mengenai adanya penganiayaan yang akan mereka hadapi. Mereka akan ditolak oleh orang-orang yang akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Tuhan Yesus Kristus sendiri. Namun, Tuhan Yesus memberikan penghiburan ini sebagaimana di ayat 33 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ini, mau menegaskan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Meskipun banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi belum pernah mengalami penganiayaan seperti yang dialami semua orang yang mereka alami itu, bukan berarti bahwa hidup kita akan bebas dari permasalahan maupun persoalan-persoalan hidup. Akan tetapi kita tidak perlu untuk menyerah, kecewa atau menyimpan kebencian kepada orang lain. Kita harus sungguh-sungguh mempunyai suatu kesadaran yang tinggi bahwa kita mempunyai seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, dan telah ada di dalam hidup kita. Setiap pribadi, setiap keluarga yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita senantiasa memohon tuntunan, bimbingan, pemeliharaan dari Roh Kudus serta penghiburan di kala kita ini sungguh-sungguh sangat memerlukan penghiburan daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kuasa kehadiran Allah melalui Roh Kudus akan sanggup menopang kita di masa-masa yang kelam, di masa-masa yang memang nyaris tidak ada lagi terang, yaitu kegelapan menyelimuti seluruh aspek hati, akal, pikiran, dan hidup umat manusia itu. Oleh sebab itu, mari kita ingat akan apa yang telah dituliskan menurut kebenaran firman Tuhan Yesus, sebagaimana ditulis pada Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia,
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Sungguh memang terang firman Tuhan itu akan senantiasa menerangi hati, akal, pikiran, perasaan umat manusia yang sudah di dalam penguasaan kuasa kegelapan dari iblis maupun setan-setan yang seringkali seolah mereka telah memenangkan umat manusia untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi penghuni kuasa kegelapan yang selama-lamanya itu. Tetapi jelas bahwa terang itu, kebenaran firman Tuhan tidak dapat ditelan oleh kuasa kegelapan. Sekecil apapun terang itu yang ada pada diri kami, sesungguhnya tetap akan Tuhan pakai, yang memungkinkan kami akan merasakan adanya terang tetap bercahaya dalam hidup kami dengan seluruh aspeknya yang ada pada diri kami ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa pada setiap permasalahan pergumulan hidup kami yang saat ini sedang kami alami, terutama hal yang sifatnya menurut kami tidak ada solusi maupun jalan keluarnya, sehingga berdampak berakibat kepada terjadinya kuasa sakit penyakit itu menguasai diri jasmani kami dan juga berdampak kepada penyakit-penyakit rohani kami. Namun kami percaya dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, kami akan dimenangkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Inilah harapan dan doa kami kepada Bapa sempurnakan dan kabulkan, karena kami bersembah sujud memohonnya hanya dalam nama Tuhan Yesus.